All right, hello everyone, and peace of Christ to all of you. Unitarian meyakini bahwa Yahweh itulah satu-satunya Allah yang benar. Itu adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yaitu Allah yang telah membangkitkan Yesus. Halo, selamat malam. Selamat malam, Halo. Pak Deki. Halo, Pak. Ya, selamat malam. Nah, tadi saya ikuti sesi live dari Pak Beni. Sambil saya ada urusan, ada perbincangan dengan beberapa orang di kantor. Dan yang saya memang nggak ikut semua. Nggak sempat saya lihat Pak teolog kontekstual masuk ya tadi. Iya. Betul. Saya nggak ikut semua, cuman saya hanya ikut waktu mereka bahas tentang Matius pasal 28 ayat 18. Dan memang itu teks yang selalu dikutip oleh kaum Arian, termasuk juga Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 yang Yesus diangkat menjadi Tuhan. Apakah tadi dia ada singgung teks itu juga? Ya, Yang ikut tadi. Ya, Kisah 236 dia singgung itu tadi, Pak. Ya, itu teks favorit mereka. Kemudian mereka juga biasa angkat tentang Yohanes yang Yesus bilang aku Bapa lebih besar dari aku dan lain sebagainya untuk bicara tentang posisi Yesus yang lebih rendah. Nah, memang tadi saya konfirmasi ke Pak Samuel Situmorang yang pemilik channel Koram Kristo. Pak Beni itu saya ada di sini, Pak. Oh ya Pak Samuel. Ya, saya kan, Pak. Jadi Pak Beni itu Arian ya, Pak Samuel ya? Iya, Unitarian Arian ya. Soalnya dia pakai istilah oneness, kan istilah oneness itu tidak cocok untuk Arian. Karena Enggak, Arian itu tidak oneness. Arian itu politeis. Judul thumbnail saya itu kan Unitarian menjawab dan menyerang, Trinitarian dan Oneness masuk begitu kan. Jadi memang posisi beliau itu posisi beliau Unitarian. Cuman sebenarnya posisi Arian itu juga tidak Unitarian. Arian itu politeis. Karena mereka percaya somehow esensi Yesus itu ada esensi keilahiannya, meskipun lebih rendah daripada Bapa. Jadi esensinya berbeda dari Bapa dan itu membuat mereka politeis. Kenapa Trinitarianisme bukan politeis? Karena kita percaya esensi yang satu sama dan setara dimiliki oleh tiga pribadi yang berbeda. Jadi kita tetap ada di dalam camp monoteisme. Iya. Tadi beliau memang poin argumennya Yesus itu menjadi Allah gitu kan. Ya. Menjadi Allah. Ada waktu dia menjadi Allah begitu. Nah, ini kita fokus ke Matius pasal 28 dan sebenarnya itu justru membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Justru membuktikan bahwa Yesus itu memiliki atribut-atribut prerogatif yang harus dimiliki oleh Allah. Tapi kita mulai dulu dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Bisa satu orang bacakan dan tampilkan ke screen biar kita sama-sama lihat teksnya. Laptop apa? Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. Ini di screen, Mbak. Ya. Saya bacakan ya. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, poin argumen mereka adalah kalau Yesus itu Allah, kenapa dikatakan bahwa Yesus diberi kuasa? Sebab Allah itu tidak menerima kuasa dari luar dirinya, tapi dia memiliki kuasa atas segala sesuatu
dari dirinya sendiri. Nah, penggunaan ekspresi kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi, segala kuasa di surga dan di bumi. Mereka membaca bentuk pasif di situ, sebagai indikasi dari inferioritas status Yesus dibandingkan dengan Bapa. Jadi jelas ya argumen mereka ya. Kenapa mereka beranggapan bahwa teks itu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadi bentuk pasif, Yesus menerima kuasa dari Bapa, segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, tidak mungkin dalam argumen mereka, tidak mungkin Yesus itu setara dengan Bapa, karena di dalam teks ini, dia terlihat inferior. Dia pihak yang menerima kuasa dan Bapa sebagai pihak pemberi kuasa. Nah, sebelum saya respons itu, saya ingin ingatkan kita tidak perlu terintimidasi dengan argumen itu. Karena sebenarnya jauh lebih gampang menghancurkan Arianisme ketimbang Oneness Pentakostalisme. Karena Oneness Pentakostalisme menyamakan pribadi Bapa dan Yesus. Dan itu sebabnya kita perlu terlebih dahulu berargumen bahwa Bapa dan Yesus berbeda. Tapi berhadapan dengan Arian, kita tidak perlu ambil step itu. Karena kita sama-sama percaya Bapa dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Jadi kita memiliki common ground di situ. Nah, kenapa saya katakan bahwa jauh lebih gampang menghancurkan Arianisme berdasarkan ayat ini di dalam konteksnya? Karena pertama, kita mesti menjelaskan dulu kenapa ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, sebenarnya kita bisa membuktikan ini dari seluruh perjanjian baru. Tapi kita bisa membuat ini menjadi singkat dengan memperhatikan hanya data dari Injil Matius. Hanya data dari Injil Matius saja itu sudah menjelaskan kenapa Yesus harus menggunakan ekspresi pasif di situ sebagai penerima kuasa. Karena baca Matius pasal 20 ayat 28. Bisa tampilkan Pak, Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, ingat itu. Kemudian Matius pasal 12, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Matius pasal 12, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Ayat 14 sampai. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, ia dengan keras melarang mereka memberitahu siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukuman itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Nah, jadi dari Matius pasal 20 ayat Matius pasal 20 ayat 28 dan Matius pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Jelas Matius mempresentasikan Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita. Dan itu koheren
dengan ajaran perjanjian baru bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia menjadi hamba dari Bapa, hamba yang menanggung penderitaan, hamba yang mati sebagai Mesias, juru selamat untuk menebus umatnya dari dosa dan maut. Dan itulah sebabnya dalam posisi sebagai hamba, Yesus memang lebih rendah dari Bapa. Sebab tidak ada hamba yang lebih tinggi dari Tuhan, ya bukan? Jadi itu bicara tentang inferioritas peran. Yesus sedang mengambil peran sebagai hamba untuk menjalankan misinya sebagai Mesias dan sebagai juru selamat. Dan setelah dia menang menjalankan misi kemesiasannya, dia menerima kembali otoritas yang telah dia miliki sejak semula. Dan itu cocok dengan Yohanes pasal 17 ayat 5, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus menggunakan bentuk pasif di situ tidak harus berarti bahwa dia bukan Tuhan. Tapi kalau dimengerti dalam misinya sebagai Allah yang menjadi manusia untuk menjadi juru selamat bagi manusia, menjalankan misi sebagai hamba Tuhan yang menderita dari kitab Yesaya, itu kutipan dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Maka tidak ada yang mengherankan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam menjalankan misinya sebagai Mesias, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia sejati. Ketika dia naik ke surga, dia bukan hanya eksersis kuasa itu sebagai Allah, tapi sekaligus sebagai Allah dan manusia sejati. Yesus tidak berhenti menjadi manusia loh. Ketika dia naik ke surga loh. Itu harus hati-hati di situ. Dan itulah sebabnya language, ekspresi yang digunakan di situ adalah ekspresi pasif. Karena sekarang setelah kebangkitannya, Yesus tetap menyandang natur sebagai Allah sekaligus manusia. Jadi Yesus tidak berhenti menjadi manusia ketika dia bangkit dan naik ke surga loh. Hati-hati. Yesus menambahkan satu natur kepada natur keilahiannya, yaitu natur kemanusiaan. Dan itulah sebabnya dia harus menggunakan ekspresi pasif semacam itu. Karena sekarang dia memiliki dua natur. Natur ilahi sekaligus natur manusia. Natur ilahi sekaligus natur manusia. Nah, itu adalah argumen yang menjelaskan kenapa Yesus harus menggunakan bentuk pasif. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, bagaimana teks itu justru membuktikan, tadi saya katakan, justru kalau orang pergi kepada teks itu, dan kalau dia seorang Arian, dia serang mencelakakan dirinya dengan teks itu. Kenapa teks itu justru membuktikan Yesus itu setara dengan Bapa? Pertanyaan, kita kembali ke Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Di Matius pasal 28 ayat 18, Matius perhatikan 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, perhatikan kata-kata Yesus di situ. Betul, Yesus menggunakan bentuk pasif. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu bentuk pasif dari kata didomi. Betul. Tapi perhatikan klausa selanjutnya. Passa, exousia, en urano, kai epi, tes ges. Segala otoritas di sorga dan di bumi. Segala otoritas di sorga dan di bumi. Nah, kalau Yesus adalah manusia biasa, atau kalau Yesus lebih rendah dari Bapa secara esensi, pertanyaan, bukankah dengan memberikan segala otoritas, segala kuasa di surga dan di bumi, artinya mencakup segala sesuatu, bukan hanya di dalam dunia ciptaan, tapi even di surga.
kalau Yesus lebih inferior dari Bapa dan tidak sehakikat dengan Bapa, maka Bapa sedang menciptakan berhala di sini karena memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, itulah yang menjadikan Tuhan itu Tuhan. Kita bukan Tuhan karena kita tidak memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi pemilik segala kuasa di surga dan di bumi, itulah atribut yang menjadikan Tuhan itu Tuhan. Kita sebut Tuhan itu Tuhan karena Dia Maha Kuasa, pemilik segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi mengasumsikan Arianisme di sini hanya akan memimpin kepada absurditas, yaitu memimpin kepada Yesus sebagai sosok berhala yang dijadikan setara oleh Bapa dengan dirinya kalau memang sejak awal dia tidak punya hakikat yang setara dengan Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, baca terus ayat itu mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, stop dulu sampai di situ. Stop dulu sampai di situ. Perhatikan, di ayat 19, Yesus memberikan perintah untuk membaptis semua orang yang percaya menjadi muridnya, dan baptisan itu dijalankan dalam nama singular tunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu sebenarnya tadi saya katakan kenapa jauh lebih gampang berhadapan dengan Arianisme daripada Oneness. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus di sini ditafsirkan oleh Oneness sebagai pribadi yang sama, hanya sebutan yang berbeda. Jadi kita harus take time untuk menjelaskan, argumen untuk menjelaskan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda dari teks ini. Tapi berhadapan dengan kaum Arian, kita tidak perlu ambil step itu, karena mereka percaya Bapa dan Anak itu pribadi yang berbeda. Nah, dengan menempatkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus pada satu klausa dengan kata sambung dan, Yesus sedang menyejajarkan dirinya dengan Bapa di dalam teks ini. Karena Yesus bicara tentang single authority di sini. Di ayat 18 dia bicara tentang otoritas di surga dan di bumi, segala otoritas. Dan di ayat 19 dia bicara tentang in the name. Nama itu bicara tentang esensi, bicara tentang otoritas, bicara tentang kepemilikan. Dan dia mengikut sertakan dirinya pada posisi yang sejajar di situ. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu sebenarnya tadi saya katakan, ekspresi segala kuasa di surga dan di bumi mengharuskan posisi Yesus dan posisi Bapa itu setara. Sebab pemilik segala kuasa di surga dan di bumi hanya Tuhan. Itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lebih rendah atau makhluk ciptaan. Tidak. Itu konsisten pesan itu di dalam seluruh Alkitab. Otherwise kita akan punya banyak Tuhan. Dan kita jatuh ke dalam politeisme. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah baca ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Oke, perhatikan teks ini. Sebelum saya jelaskan, saya mau tanya dulu. Ini pelajaran teologi yang basic. Ada 3 atribut yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Itu tidak dimiliki oleh ciptaan. Yang pertama itu adalah Maha Tahu, omniscience, betul? Iya. Betul. Yang kedua, ada yang tahu? Omnipresent. Maha hadir. Kemudian yang ketiga, omnipoten. Maha kuasa. Nah, perhatikan kata-kata Yesus di dalam ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan klausa terakhir. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, pertanyaan. Untuk membuat Yesus tidak menjadi pendusta di sini, supaya kita tidak menganggap Yesus sebagai pendusta di sini,
Yesus haruslah maha kuasa. Harus. Karena hanya dengan maha kuasa, dia bisa mewujudkan apa yang dia katakan di sini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ingat, murid Yesus itu bukan cuma satu orang. Tapi ada di mana-mana, di seluruh dunia, dari segala suku, dari segala bangsa. Dan untuk menyertakan, mewujudkan penyertaannya sampai kepada akhir zaman, dia haruslah sosok yang maha kuasa untuk mewujudkan itu. Otherwise dia adalah pendusta. Kedua, untuk mewujudkan klausa terakhir itu, Yesus harus maha tahu, karena dia harus tahu di mana pengikutnya berada, mereka sedang mengalami apa, dan dia tahu di mana mereka sedang berada mengalami apa, dan dengan demikian dia bisa menyertai mereka sampai kepada kesudahan zaman. Jadi dia harus maha tahu, harus maha kuasa, tapi bukan juga hanya itu. Dia juga harus maha hadir. Dia juga harus maha hadir. Karena ingat, Yesus sedang bicara tentang penyertaan yang personal di sini. Aku. Jadi dia personally menyertai para muridnya di mana saja mereka berada, kapan saja mereka berada, sampai kepada akhir zaman. Untuk membuat klausa terakhir ini menjadi benar dan tidak membuat Yesus menjadi pendusta. Otherwise, kita harus berkesimpulan Yesus sedang ngomong besar di sini. Nah, kita dan kaum Arian sama-sama percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab tanpa salah. Kita juga percaya bahwa Yesus tidak mungkin berdusta. Itu sama-sama. Nah, kalau Yesus tidak mungkin berdusta, maka dia harus maha kuasa, dia harus maha tahu, dia harus maha hadir untuk mewujudkan apa yang dia katakan pada klausa terakhir itu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Makanya tadi saya katakan, pergi kepada teks ini hanya akan mencelakakan diri sendiri. Jadi bagaimana? Sudah bisa lihat logiknya? Masuk akal? Make sense? Make sense. Sangat make sense. Ya? Sangat make sense ya. Ya. Makasih Pak Diki udah berkunjung Pak Diki. Ya, thank you. Ini udah direkam kan? Nanti besok saya minta ya. Saya rekam ini Pak. Terima kasih. Thank you. God bless ya. Ya, God bless Pak. Selamat malam. Ya. Alhamdulillah. Takbir. True story. Thank you very much. Christ is Lord. Islam is false.